KUHP mengatakan pemerkosaan hanya bisa dilakukan kepada yang bukan istrinya. Sementara Undang-Undang Perkawinan itu mengatakan bahwa itu termasuk pemerkosaan. Pertanyaannya sekarang, apakah seorang suami itu kemudian memperkosa istri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulfikar. Alhamdulillah, baru saja saya menyelesaikan sidang terbuka dan sah untuk menjadi dokter. Memang menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Di usia yang 46, saya bela-belain untuk lulus dokter. Itu kenapa? Satu, untuk menyemangati siapa ya? Diri sendiri, membuktikan bahwa saya ini adalah orang yang mampu untuk menyelesaikan, bukan ke siapa-siapa, paling tidak untuk diri saya sendiri. Yang kedua, barangkali saja untuk contoh anak-anak saya bahwa menyelesaikan sebuah misi itu kadang harus bangun, jatuh, bangun, jatuh. Yang penting begini, jatuh 7 kali, bangunnya harus 8 kali. Jatuh 8 kali, bangunnya harus 9 kali. Itu saja yang penting. Dan insya Allah, kalau sudah bangun, kita nggak akan pernah jatuh lagi. Karena betul kata pepatah bahwa kegagalan itu berulang-ulang, bahkan sampai 1000 kali. Tapi 1 kali sukses, selamanya nggak akan pernah gagal. Untuk kamu yang masih menempuh pendidikan, terus semangat, bahwa satu-satunya investasi tertinggi adalah membekali kita dengan ilmu. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Demikian, saya Ahmad Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang semena-mena, nggak ada yang dilindungi. Maka perlindungan hukum di sini penting. Terlepas dari apakah nanti ketika dalam pelaksanaan penegakan hukumnya mengalami keojotan atau mengalami kelemahan, ya kan? Karena secara hukum Pak, semua yang ada itu sekarang bagus normal.
Tapi enforcement law enforcementnya, penegakan hukumnya itu yang lemah. Itu aja. Kemudian perlakuannya atau penegakannya, nah itu hal lain yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Maka di situ adalah sisi. Misalnya ada orang yang melakukan prestasi, kemudian dihadapkan pengadilan berdasarkan putusan mahkamah, dia melakukan pembayaran utang sesuai pembayaran haknya. Ada memang seperti itu, tapi begini. Hadis secara hukum itu ngomong begitu, matlul ghani dul, orang yang menunda-nunda utang padahal dia punya itu dolim. Barangkali selama itu dia anggap wajar, pengembalian hak boleh, tapi kalau sudah dolim ini harus ditegakkan, harus dilindungi, ini harus dilindungi. Maka konteks hadis selanjutnya setelah matlul ghani dulun itu ada layyul wajib yukhillu idduhu maqbuban. Orang yang menunda-nunda utang padahal dia punya, halal kehormatannya dibuka, maksudnya diomongin gitu, sampai kemudian nih orang utang suka ngemplang, nah, itu boleh disebarkan atau di media massa. Di situ kemudian para ulama memberikan hukuman agar kan itu yang dikaraoke sambil megang-megang tete itu hukumnya apa? Kalau sampai ketangkep, kalau ini atau hisbah itu pakai hukum apa? Apakah harus dihukumi zina? Maka disitulah tasir. Maksud saya, hukuman-hukuman seperti itu disamakan dengan yang terdekat dan disamakan dengan cara bagaimana kemudian sanksi tersebut diterapkan di dalam wilayatul hisbah sebagai penegakan moral. Nah, itu bisa terjadi di situ. Jadi karena la uqubata bihu illa bihurudin nas, ketika kita melakukan penerapan terhadap nas, amma bil mansus wa imma bil makul. Itu contoh yang paling gampang, ya kan? Kita ini bisa zakat hanya dengan beras, karena ngikutin nas malah salah. Mohon maaf, kita kalau gandum di sini ini boleh nggak dibuat zakat fitrah besok itu kalau hari raya? Gandum itu kan terigu. Besok sedangkan iftar itu harus makan nasi kalau orang Indonesia, makan bakwan nggak mungkin. Maka kadang nggak harus ngikutin nas, tapi ngikutin makul yang sepadan dengan yang ada di dalam nas. Sehingga apa? Ketika kemudian pelanggarannya itu kemudian sifatnya agak ringan, maka dicarilah hukuman yang sepadan dengan yang ringan. Nggak sampai kemudian potong tangan, tapi kemudian ditentukan berdasarkan yang makruf di daerah, maka ukurannya adalah yang disebut dengan uruf. Nah, kalau di sini urufnya itu rata-rata hukuman pidana itu dalam pandangan Islam itu adalah takzir, maka uruf itu yang berlaku. Nah, itu teori yang kemudian kenapa takzir itu tetap mengikuti nas atau makbulun nas atau makulun nas. Nah, itu yang saya gunakan, bahwa kalau yang dituntut adalah la uqubata illa bimudin nas. Saya lupa pertanyaan yang ketiga, terkait tentang apakah ada konsep takzir. Takzir yang berlaku kalau petunjuk Bapak seperti yang diserahkan kepada saya, mohon maaf saya ngomongnya nada tinggi sering Basul Masakil, itu berlaku di Aceh berdasarkan teman Aceh. Oh, ini disertasi ini hanya berlaku di Aceh, ya, tapi sebenarnya ada, bahwa Dewan Syariah Nasional itu menerapkan takzir
terhadap uang prestasi dari nasabah KPR yang kemudian tidak bisa melanjutkan. Akhirnya mereka ditakzir tapi utangnya dikurangi karena mereka tidak membayar sesuai kesepakatan dengan tenor yang sudah ditetapkan antara pengusaha KPR dengan yang ada. Itu kaitannya dengan masalah bahwa takzir itu memang ada di Indonesia karena DSN MUI melalui fatwanya itu kemudian menyebut takzir atau pembayaran hutang, ya kan, yang melebihi dari cicilan itu sebagai takzir yang harus dilaksanakan. Saya pernah kena takzir Pak oleh Bank Muamalah, hanya istri saya. Itu berdasarkan putusan Pak MUI karena memang saya telat berapa Bu? Itu nggak bayar. Nah, itu yang pertama. Kalau yang dituntut adalah putusan terkait masalah pelanggaran waris yang ada dua cara. Satu, pengadilan perdata, ya kan? Dua, pengadilan pidana. Yang perdata umumnya selesai dengan rekonsiliasi atau selesai dengan pengembalian hak melalui putusan. Yang pidana, ya kan, selesai dengan pasal delik penggelapan yang akhirnya orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak waris itu ditahan, atau yang kemudian sebagaimana temuan yang saya lakukan dalam sebuah putusan di penjara 5 tahun, tapi sebelum di penjara orangnya sudah matikan. Jadi itu yang saya temukan. Jadi kalau dia lari ke pidana itu kemudian jadi sanksi pidana. Kalau dia lari ke perdata, maka penyelesaiannya adalah pemulihan hak atau rekonsiliasi. Dan keduanya juga antara pidana dan perdata itu sama-sama melakukan rekonsiliasi. Demikian. Harus baca ayat kan lama. Tapi ada juga jumlah khobariyah, tapi maksudnya anak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan padamu puasa. Padahal itu, ya kan, cuma kalimat berita, diwajibkan kepada kamu puasa. Bukan aqimus sholata wa atuz zakata, bukan kayak gitu. Itu juga termasuk amal. Tapi di sini sighahnya yusikumullah. Allah mewasiatkan kamu, bahasanya halus, tapi maksudnya dalam kemudian ditutup dengan bahwa apabila kamu tidak melaksanakan wasiat ini, menyatakan wujud Allah, kemudian maka bunyinya adalah falahu adab. Artinya apa? Ketika kalimat berita itu memberikan makna perintah, maka itu dijadikan sebagai perintah. Maka di dalam hadis, di dalam Quran, yurdina ummahatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Itu kan kalimat perintah yang dimaksud adalah perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sisi usul fikih, apakah perintah itu harus tarohi ataukah faur? Tarohi itu ditunda, faur itu kemudian dalam keadaan segera. Nah, al aslu fil amri yadullu alal faur. Maka kaitan ini kemudian dijadikan sebagai dasar fakih bahwa setelah terselesaikannya hak waris, hak mayit, mulai dari tajhiz, bayar utang, bayar wasiat, kemudian baru kemudian pembayaran utang. Dan saya sedang menerapkan ini. Kebetulan adik saya wafat kemarin, lebih dari 2 minggu yang lalu.
Jadi sebagai penyiman, saya setelah selesai tajhiz, selesai bayar utang, bayar wasiat, dan termasuk untuk membeli Scopus T1 kemarin saya dapat warisan 15 juta itu untuk bayar itu. Jadi kalau kami, ya kan maksudnya kan itu juga untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang tadi alal faul. Jadi sebenarnya kalau kemudian 4 hal itu telah diselesaikan, tajhiz, utang, wasiat, kemudian tahlilan nggak masuk Pak. Iya, 7 hari, 40 hari enggak. Setelah itu faul harus apa? Waris. Tuh. Terus kemudian dalam konteks tersebut yang menjadi kegelisahan saya kan itu, apakah kemudian ada Muhim ini bertransformasi harus menjadi sebuah takzir? Saya mengikuti ulama-ulama terkait masalah bahwa Nabi itu pernah gini, andai kata orang-orang ini kemudian sholatnya itu malas, niscaya aku suruh orang lain untuk imami, dan aku periksa orang-orang, kalau masih ada di rumah maka rumah itu akan kubakar. Tapi sayangnya Nabi tidak pernah melakukan itu, tapi cuma azam saja ngomong. Artinya begini, saya melihat bahwa yang sholat saja itu Nabi mau melakukan hal itu, kalau masih ada orang yang bangkang kayak gitu, ya kan? Maka apalagi kemudian takzir. Maka dalam konsep ini, kalau saya mengikuti ulama-ulama dahulu, maka saya mengatakan kalau sholat itu bisa ditakzir, itu sholat itu bisa ditakzir, ya ditakzir kan gitu kan, ya kan? Ya kan? Maka dari itu saya ya ini kan lebih mengarah kepada kemaslahatan, apalagi masuk ranah privasi, agar keserakahan orang-orang atau kakak tertua ini kemudian bisa dibatasi dengan hukum. Maka negara perlu masuk intervensi ke dalam masalah privasi antar keluarga seperti itu. Kalau Allah ada Muhim, kalau saya ya penjara 5 tahun atau denda 50 juta. Kalau Allah ada Muhim, kalau saya jadi penegak hukumnya, aparatnya, begitu saya titip uangnya. Ya saya penjara 5 tahun atau 50 juta. Gitu. Terima kasih Bro. Sifatnya begini, barangkali kalau maksiat itu, ya kan, maksiat itu langsung kepada Allah, karena ada hukukul ibad, ada hukukul roh, hukukul roh. Barangkali, mohon maaf, saya belum menemukan takdirnya, tapi dari 2 hal tersebut, kalau yaksilaha itu maksiatnya pada Allah, ya kan? Tapi kalau hududallah itu kaitannya dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur sesama. Mohon maaf Prof, kalau saya nah, ini perlu dijelaskan banyak. Itu kita kan ada tidak melaksanakan perintah, ada melanggar. Ya, ya. Nah, itu beda. Oh, berarti itu kejahatan sama pelanggaran. Waris itu muncul sebagai hak berdasarkan nidham. Nidham itu sistem yang memang ditetapkan oleh Allah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik. Kalau kita mengenal namanya jual beli, itu ada tukar menukar. Kemudian ada hibah melalui akad, ya tetap kontraktual tapi muamalah, bukan muamalah, tapi atau tapi ada lagi sistem peralihan harta yang ditetapkan oleh Allah melalui yang namanya sistem waris.
Pertanyaannya yang mendasar dari sebuah teori tersebut adalah hak ini boleh tarku apa tidak? Nah itulah masalahnya. Boleh ditinggalkan ataukah boleh diambil? Gitu. Hak itu kalau dituntut harus dipenuhi. Tapi kalau sudah ditarku atau ditinggalkan, ya itu atas kerelaan dari sohibul hak. Nah, itu teori yang sering ada. Maka istri saya itu kemudian nafkah itu adalah hak. Ketika saya tidak ngasih nafkah, ya nggak apa-apa, mas, alhamdulillah saya punya duit sendiri, saya manajer di Unilever kan gitu. Nah itu nggak masalah. Dong gajinya besaran dia, Pak. Nah, hal yang semacam itu, kalau kemudian istri dan saya sepakat aja. Artinya apa? Kakak tertua dapat banyak, kayak perempuan dan laki-laki itu sama. Selama itu tanazul dari hak dan itu berdasarkan kesepakatan antarodin, itu boleh. Maka saya mengatakan, udah biarin aja lah yang berlaku di daerah-daerah itu. Kalau mau ditegakkan, jadi konfrontasi antara negara dan masyarakat. Jadi arif-arifnya kita aja lah kan gitu, kalau maunya kayak gitu dan mereka itu melindungi sama enak-enaknya kan gitu. Dan saya kira Pak, uang itu kan bisa Pak ya, kawin siri itu asalkan sama-sama percaya kan nggak masalah Pak. Gitu saja. Jadi hal yang semacam ini kan biasa saja kan gitu. Jadi ketika hak itu kemudian ditanazul atau tarku, maka hal tersebut boleh dilakukan karena pada dasarnya pembagian waris itu adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada ahli waris. Demikian. Saya kira itu yang kemudian kenapa di Indonesia ada harta gono ini, karena sama-sama nyangkul, sama-sama ke sawah, sama-sama jaga toko, suami istri itu bareng kerjanya gitu. Nah jadi saya dan istri saya misalnya sama-sama kerja, sama-sama nanti ya gono gini juga. Nah itu kemaslahatan yang mungkin diterapkan di dalam musyrik Indonesia atau pembuat hukum Indonesia melalui KHI. Jadi seperti itu yang saya lihat, karena mempertimbangkan uruf yang berlaku ada masyarakat itu. Mungkin itu kalau kemudian lebihnya. Kalau saya baca di ya, yang berbeda istiqsan pilih jemaat. Kesepakatan itu di jemaat. Kalau HP itu sudah mencakup normanya. Apa saja normanya yang ada di dalam kaitannya dengan penggelapan, itu malah ngikutin kepada norma yang ada di itu lebih pedes dari sidang kayak gini Pak, saya dihabisin. Harus ke sini, maksudnya apa? Nggak mendatangkan hal baru karena itu sudah tercakup dalam KUH pidana. Betul? Saya jawab, jawabannya saya ini berangkat dari fikih Islam. Saya meneliti hukum Islam itu nggak ada yang namanya pelanggaran waris itu di takzir, nggak ada. Itu adanya kalau kemudian adanya pelanggaran maka dengan memperhatikan berbagai kajian yuridis, kajian normatif yang ada di berbagai dunia lainnya, maka ada yang namanya, saya mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah okelah bahwa dalam pelanggaran hak waris Islam itu boleh ditakzir. Nah, sebagai hukuman takzirnya yaitu yang di pasal 372 sampai 374. Begitu. Karena dalam waris Islam sendiri secara fikih Islam itu tidak ada. Nggak ada yang artinya bahwa pelanggaran waris itu harus ditakzir, nggak ada.
tapi itu kemudian ditemukan berdasarkan kias, ya kan? Akhirnya kias itu kemudian menentukan bahwa ini boleh ditakzir. Nah, takzir itu bentuknya di mana? Maka saya usung 372 sampai 375. Bahkan saya mengakui jujur dalam disertasi ini, sebenarnya pasal itu saja 375 itu sudah bisa kemudian mengangkut kepada pelanggaran waris. Betul. Tapi ketika saya mengatakan yang waris sendiri itu mana, kan nggak ada. Terutama di situ tidak menghubungkan, karena apa? Hubungan keluarga itu kurang jelas. 375 itu cuma antara penjaga saja, kemudian dititipin barang, tapi nggak ada hubungan waris di situ. Yang meskipun kayak gitu itu masih bisa menjerat. Ribut fikih dan usul fikihnya itu ditakzir. Lah takzirnya kalau memang mau ngangkat, ya situ aja pasal 375 itu aja digunakan. Oke, Pak Mafadas, harusnya itu bisa dijadikan sebuah spesialis. Kalau memang 375 itu bisa dijadikan sebagai bagian daripada hal tentang penggelapan tadi. Tapi gini Bu, saya tanya itu spesialis apa enggak? Karena itu kasus yang sudah terjadi dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Disebut pemerkosaan adalah apabila yang diperkosa itu adalah bukan istri. Tapi di undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, disebut pemerkosaan apabila itu dilakukan terhadap anggota keluarga. Lah takrifnya anggota keluarga itu adalah salah satunya adalah istri. Lah saya tanya sekarang, antara KUHP dan undang-undang pengadilan agama kekerasan dalam rumah tangga itu benturan norma apa tidak? KUHP mengatakan pemerkosaan hanya bisa dilakukan kepada yang bukan istrinya. Sementara undang-undang Quran itu mengatakan bahwa itu termasuk pemerkosaan. Pertanyaannya sekarang, apakah seorang suami itu kemudian memperkosa istri? Maksud saya ini memperjelas terkait bahwa andai kata jujur itu ditambahin sedikit aja antara hubungan ahli waris dengan ahli warisnya, itu sudah bisa menjadi pembaharuan untuk memperjelas. Kenapa di situ? Karena di situ pemberiannya sudah ada. Satu, pengurus yayasan. Yang kedua, orang yang dititipi untuk menjaga suatu harta. Dua, ketika wasiat, penerima wasiat. Dan yang ketiga, mestinya itu di satu aja saya titip untuk Pak Buang, ya Pak ya. Situ antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Oke, baik, kalau itu mungkin yang akan menguatkan baharuan dalam disertasi Bapak. Nah itu. Tapi ya saya akan, ketika saya baca disertasi Bapak, terus saya akan cari sama di 375. Karena di 375 itu sudah merupakan suatu delik. Itu kan suatu perbuatan yang melakukan perbuatan hukum. Di dalamnya ada pidana dan perdata. Kalau Bapak tadi katakan satu saja, berarti celah antara 375 dengan 376 yang kita titipkan ke Pak Buang. Semoga nanti bisa menjadi satu bahan revisi Mahkamah Agung. Satu frasa saja. Ya, seperti yang saya tunggu itu jadi Bapak tentang satu itu antara 375 sama dengan 376. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda-nunda utang tapi dia punya duit, maka halal kehormatannya dan ukubahnya. Saya lihat bahwa tafsiran antara satu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda. Nah, kalau untuk mengatasi masalah yang berbeda ini, apa barometernya? Itu loh. Maka fikih itu enaknya itu seperti itu. Kalau memang nasnya itu secara umum, ya tergantung kepada apa yang diselesaikan secara umum. Mungkin saya akan keluar sedikit dari tema,
tapi ada kaitannya dengan tema yang akan saya jawab. Gini, haddun nafaqah itu berapa untuk istri? Ada yang bisa jawab di sini, Mas? Ada yang bisa jawab? 1 pun. Itu kan Syafi'i. Pertanyaannya yang kan liunfik sa'atin min sa'ati. Iya kan? Pertanyaannya yang dibuat haddun nafaqah itu apa sekarang? Ayo siapa yang bisa jawab?